Voice of Indonesia dan RRI Batam menyampaikan warta berita. Presiden sebut pentingnya tentara dan kepolisian jaga stabilitas di tengah gejolak global. Polda Kepri musnahkan narkoba. Bersama saya Agus Santika dan Amira Arif, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya peran tentara dan kepolisian dalam menjaga stabilitas nasional bagi keberlanjutan pembangunan di tengah gejolak yang melanda berbagai belahan dunia. Hal itu disampaikannya dalam pengarahan kepada pejabat TNI dan Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kamis 12 September, seperti dilansir Sekretariat Presiden. Dalam pengarahan tersebut, Presiden menyampaikan kekhawatirannya mengenai situasi global saat ini yang penuh ketidakpastian, sehingga stabilitas di Indonesia sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan negara. Presiden Joko Widodo menegaskan, menjaga stabilitas memerlukan peran aktif TNI dan Polri yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat. Coba aja lihat di negara-negara di Timur Tengah yang konflik. Sudah berapa tahun mereka berkonflik, apa bisa membangun? Tidak mungkin bisa. Nggak mungkin tumbuh dan nggak mungkin bisa membangun. Di mana untuk menjaga stabilitas itu butuh TNI dan Polri yang profesional. Butuh TNI dan Polri yang dipercaya oleh rakyat. Apalagi di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Di tengah ketegangan geopolitik yang memanas, perang dagang dan perlombaan memperkuat senjata yang menambah ketidakpastian global, Presiden Joko Widodo menilai tantangan-tantangan saat ini menjadi sangat kompleks, sulit diselesaikan dalam lingkup global, dan sulit dikalkulasi. Ia juga menyatakan perhitungan ekonomi menjadi semakin sulit di kondisi global yang tidak normal. Dengan demikian, Presiden menekankan fokus pada stabilitas nasional adalah kunci untuk menghadapi tantangan global dan memastikan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Beralih ke berita internasional. Forum Kepulauan Pasifik jadi sasaran peretasan. Juru bicara Menteri Luar Negeri Selandia Baru Kamis 12 September menyebut Forum Kepulauan Pasifik PIF menjadi sasaran peretasan. Dilansir AFP, juru bicara yang tidak disebut namanya itu mengungkapkan serangan dilakukan menjelang konferensi tingkat tinggi KTT PIF yang baru-baru ini telah berlangsung di Nuku'alofa, Tonga. Beberapa bulan sebelumnya, saat persiapan KTT sedang berjalan, staf melihat masalah komputer di kantor pusat PIF. Menurut juru bicara itu, tim tanggap cepat Australia telah dikirim ke kantor pusat PIF di Fiji setelah peretasan terdeteksi di awal tahun ini. Tidak jelas siapa yang berada di balik pelanggaran tersebut atau informasi apa yang mungkin menjadi target peretas. Namun, forum beranggotakan 18 negara tersebut menarik perhatian global akhir-akhir ini saat Tiongkok dan Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya bersaing mendapatkan pengaruh regional. Beralih ke berita dari Batam, silakan Amira. Narkoba Polda Kepulauan Riau memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat lebih dari 1 kg. Informasi selengkapnya disampaikan Sarah Melina. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau berhasil memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat lebih dari 1 kg. Pemusnahan ini merupakan hasil penindakan terhadap 4 orang tersangka, kurir dan pengedar. Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Kepri, Kompol Muhammad Komarudin mengungkapkan, keempat tersangka ditangkap berdasarkan dari 3 laporan polisi yang diungkap di Batam dan Kabupaten Karimun. Di Batam, barang bukti diamankan dari berbagai lokasi yakni Bandara Internasional Hang Nadim, Pelabuhan Habur Bay, dan Pelabuhan Rakyat Sagulung, serta Kabupaten Karimun. 2 bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat neto 41,51 gram dengan rincian yang akan dimusnahkan sebanyak 29,51 gram. Ini sudah disisihkan untuk dilakukan pemusnahan.
barang buktinya ada di depan. Kemudian 10 gram sabu disisihkan untuk uji lab di Bepom dan 2 gram nanti untuk pembuktian perkara di pengadilan. Komarudin merinci, penangkapan dengan jumlah barang bukti yang besar terjadi di Pelabuhan Rakyat Sagulung, yakni polisi berhasil menyita 827 gram sabu dari satu tersangka. Kemudian di Pelabuhan Habur Bay Batam, tersangka kedua membawa 137,8 gram sabu yang diselundupkan dari Malaysia. Kemudian penangkapan lainnya di Kabupaten Karimun dengan 2 tersangka yang menyimpan 29,51 gram sabu. Dengan pemusnahan ini, Polda Kepri mampu menyelamatkan 5 orang nyawa manusia dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Menurut perhitungan polisi, 1 gram sabu dapat digunakan oleh sekitar 5 pecandu. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Narkotika. Mereka diancam dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pendengar, guna meningkatkan efisiensi dan juga mempercepat proses pengadaan, LKPP mulai mensosialisasikan katalog elektronik versi 6. Nurul Mahfud melaporkan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP tengah mensosialisasikan penggunaan katalog elektronik versi 6. Inovasi terbaru yang dibangun untuk meningkatkan performa sistem e-purchasing pemerintah ini dilakukan LKPP dengan menggandeng PT Telkom Indonesia melalui unit GovTech Procurement yang fokus melayani transformasi digital untuk pengadaan pemerintah. Direktur Pasar Pengadaan Digital LKPP, Yulianto Prihandoyo mengatakan, katalog elektronik versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik kepada pengguna. Melalui fitur baru katalog elektronik, LKPP memberikan kemudahan kepada para stakeholdernya dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah. Jadi LKPP terutama pimpinan sudah putuskan untuk proses digitalisasi pengadaan ini menjadi instrumen utama dalam perbaikan pengadaan barang jasa khususnya di lingkup pemerintah. Jadi ini sudah diputuskan sebagai instrumen utama dan ini katalog versi 6 itu adalah bagian di mana kita ingin coba lahirkan satu aplikasi yang baru untuk kemudian teman-teman semua nanti bisa memanfaatkan itu. Jadi katalog versi 5 ini masih untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan di lapangan itu agak berat, agak ini sehingga kami merasa perlu untuk bikin baru. Jadi ini sudah hampir kurang dari 2 tahun kita memproses ini bersamaan berketepatan dengan kehadiran teman-teman Telkom. Katalog elektronik versi 6 saat ini diterapkan di 5 kementerian lembaga pemerintah daerah sebagai piloting project, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selama masa migrasi dan piloting, katalog elektronik versi sebelumnya masih bisa digunakan oleh kementerian lembaga atau pemerintah daerah lainnya hingga akhir tahun 2024. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Partai Demokratik Liberal Jepang memilih pemimpin. Kampanye pemilihan internal Partai Demokrat Liberal atau LDP yang berkuasa di Jepang dimulai Kamis 12 September untuk mencari pengganti Perdana Menteri Fumio Kishida yang akan mundur akhir bulan ini. Pemilihannya sendiri akan diselenggarakan pada 27 September 2024 demi menentukan ketua baru yang otomatis akan menjadi Perdana Menteri Jepang yang baru. Ada 2 calon kuat Perdana Menteri Jepang yang baru untuk menggantikan Perdana Menteri Fumio Kishida. Mereka adalah Shigeru Ishiba, mantan Sekretaris Jenderal LDP, dan juga mantan Menteri Pertahanan Jepang, serta Shinjiro Koizumi, mantan Menteri Lingkungan Hidup. Pertarungan antara kedua calon teratas ini sangat ketat. Menurut survei NHK, pada 6 hingga 8 September 2024, Shigeru Ishiba memperoleh dukungan 28%, sedangkan Shinjiro Koizumi 23%. Mereka berlomba menarik simpati dengan menawarkan program atau kebijakan yang menarik pemilih. Salah satunya adalah kebijakan internasional. Shinjiro Koizumi berjanji akan semakin memperkuat aliansi Jepang-Amerika Serikat
dan memperluas jaringan kerjasama dengan negara-negara lain yang sejalan untuk membendung pengaruh Tiongkok yang semakin besar. Ia pun ingin bertemu dengan pihak Tiongkok dan Korea Selatan segera setelah menjabat dan mengadakan pembicaraan dengan Kim Jong-un dari Korea Utara. Sementara itu, Shigeru Ishiba yang mencalonkan diri untuk kelima kalinya mengatakan perubahan dalam lingkungan keamanan menjadi alasan mencalonkan diri kembali kali ini. Dalam sebuah konferensi pers pada 10 September 2024, Shigeru Ishiba menyatakan keinginannya untuk menciptakan aliansi militer seperti NATO versi Asia atau Asian version of NATO dan mewujudkan kesetaraan dalam perjanjian status pasukan Jepang Amerika Serikat. Ia juga mengumumkan akan mempertimbangkan untuk merevisi perjanjian status pasukan Jepang Amerika Serikat atau Japan-US Status of Forces Agreement dan menetapkan aturan bagi operasi militer AS di Jepang. Ia juga akan berusaha membangun pangkalan di Amerika Serikat untuk melatih pasukan bela diri Jepang. Sementara kebijakan internasional Shinjiro Koizumi tampaknya tidak terlalu banyak berbeda dari kebijakan internasional Perdana Menteri Fumio Kishida. Hal ini mungkin karena melihat kebijakan internasional Fumio Kishida selama ini mendapat pujian baik dari kalangan nasional maupun internasional. Apakah kebijakan internasional Shigeru Ishiba atau Shinjiro Koizumi yang akan mampu menarik suara yang diperebutkan masih belum bisa dipastikan. Yang jelas, kebijakan internasional tidak bisa dianggap sepele karena akan memperkuat posisi internasional suatu negara, tidak terkecuali Jepang. Demikian komentar hari ini. Dan sekian Warta Berita. Baik Amira dan pendengar, masih dalam siaran perbatasan Radio Republik Indonesia, siaran luar negeri atau Voice of Indonesia dengan RRI Batam. Saya Gus Antika bersama dengan Amira masih. Amira? Kita masih menemani ya hingga pukul 10. Gus Antika. Iya benar sekali. Saya di sini kita sapa dulu. Saya di sini bersama dengan Ranov dan juga ada Rivaldin.
Kalau di Batam ada M. Rido dan Rido Hermawan. Aman ya. Double Rido. Oh gitu, kembaran ya? Iya, kembaran nama aja ya. Kembaran nama, kirain kembar siam ya? Enggak ya? Kembar siam. Ada Kang Rey juga di sini yang Kang monitor Rey. langsung. Halo Kang Rey, Iya, apa kabar? Waduh, udah lama kangen sama Kang Rey. Bukan, Ada 3 langsung ya teknik turun tangan di Batam. Wah, ini kalau udah tiga-tiganya turun tangan ya udah selesai, aman. Aman ya. Aman. Iya. Oh iya betul. Oke, senang sekali ya kita bisa kembali bersama dan kita juga direlay oleh RRI di perbatasan yang lain ya. Betul. Udah apal belum Amira, RRI mana aja? Ada Entiko. Mm-mm. Mudah-mudahan nggak salah ya. Ada Nunukan, ada Benar. SP Bengkalis, ada Iya. apa lagi ya? Somlaki ya. Ada Somlaki, Betul, RRI Ranai juga ya, tetangga kita. Ranai. Oh, tetangga di sana, tetangga Batam ya. Oh iya betul. Terus Rote, Rote. ada Sumba juga ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, kita kan angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia masih dalam suasana hari ulang tahun ya, memperingati HUT-nya yang ke-79. Tidak hanya kita sih, tapi juga seluruh insan radio di seluruh Indonesia itu juga Betul. memperingati ya. Memperingati, merayakan bersama ya. Kalau di internal kita RRI di setiap daerah di satker itu semarak sekali ya. Di Batam juga pasti ya. Banget, semarak juga. Kalau kami juga di Batam tahun ini luar biasa. Antusias dari stakeholdernya, terus dari pemerintah daerah, vertikal semuanya ikut serta. Terus pendengarnya juga pada datang dong. Pendengar pada datang dan kerennya juga pendengar ini bukan cuma di Batam saja yang datang, dari Karimun. Wow, Karimun nyebrang sampai itu 4 jam ya kalau nggak salah ya. Iya, sekitar itulah. Dan yang cukup menarik ini adalah pertama kalinya RRI Batam maksudnya RRI ulang tahun khususnya di Batam dirayakan itu. Papan bunga itu sampai keluar jalan dan agak jauh dari kantor RRI. Wah, luar biasa. Congratulations Penuh papan bunga. Itu artinya RRI Batam semakin dicintai ya. Iya, makin banyak dikenal juga itu pasti. Betul sekali. Oke, memang di sini juga di pusat ya. Tapi kita juga merayakan bersama, banyak juga dari kolega-kolega yang sampai bawa tumpeng itu nggak tahu mau makan yang mana dulu tumpengnya nih. Luar biasa tahun ini dan cukup banyak sekali tamu-tamu kami. Sekaligus juga hampir seluruh paguyuban yang ada di Kota Batam juga kita undang, dan hari 11 September kemarin momen yang luar biasa karena kita ada perjanjian kerjasama untuk seluruh paguyuban yang ada di Kota Batam. Itu dia. Ya. Betul sekali. Dan makin dicintai karena kalau bisa dikatakan ya, RRI Batam juga di perbatasan ini bukan cuma didengarkan di Batam saja, di Singapura juga, di Johor Bahru Malaysia. Jadi banyak ucapan-ucapan juga yang didapatkan dari Singapura dan juga dari Johor. Itu dia. Seru-seru. Ya. Sampai 30 September ya. Lelahnya tidak terasa lelah karena semuanya menikmati sampai sore. Terbayar ya pokoknya. Terbayar. Kalau di Voice sendiri ada semarak apa nih yang dilakukan di HUT RRI? Nah, kalau internal Voice ada juga lomba-lomba. 11 September itu beberapa hari sebelumnya, bahkan dari Agustus itu kita sudah Agustusan dirangkai dengan menyambut HUT RRI ya. sampai ke awal September menjelang 11 September itu ada perlombaan. Wow, luar biasa. Pingpong, meja, ada apa lagi ya? Ada domino. Kalau di Batam itu lombanya berbeda sedikit Gus daripada mungkin daerah-daerah lain. Lombanya ya agak sedikit unik sih, karena kita semua kebanyakan penyiar ya. Jadi kami lomba
biasa lagu dan pingpong ya atau tenis meja, ada apa lagi ya, ada domino, ada karaoke, jadi banyak lomba-lomba yang lain. Kalau di Batam itu lombanya berbeda sedikit Gus daripada mungkin daerah-daerah lain. Apa itu? Lombanya ya agak sedikit unik sih, karena kita semua kebanyakan penyiar ya. Jadi kami lomba menebak lirik lagu dan juga penyanyi serta judul lagu itu. Oh gitu, seru ya. Dan ternyata tidak semua penyiar itu bisa langsung menghafal seketika gitu lirik lagu pada saat disuruh berhenti, tiba-tiba disuruh nyambung, nggak tahu liriknya apa selanjutnya. Ya, setiap hari bergelut dengan itu ya. Itu dia. Jadi kalau kemarin kami sudah memutuskan bahwa kalau lomba seperti biasanya, lomba balon dan so on-nya itu kan sudah biasa ya, tetapi coba yang berbeda, yang setiap hari kita hadapi. Nah, ternyata yang setiap hari kita hadapi juga nggak dihafal. Ternyata setiap hari muterin, pas disuruh nyanyiin agak gimana gitu ya. Agak langsung lupa lirik sendiri, dan itu cukup seru sih karena kita semua ikut turun, baik Pro 1, Pro 2 dan juga supporting yang ada di RRI Batam juga luar biasa. Ya. Hadiahnya tidak begitu istimewa dari Pak Kepala RRI, cuman keseruannya itu yang buat kami kebersamaannya ya. Kebersamaannya betul sekali, kebersamaannya. Iya benar sekali, kebersamaannya dan terasa. Dan memang Semarak HUT RRI itu atau Hari Radio itu bisa juga disebut dengan Hari Bakti Radio ya. Jadi kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial juga ya. Betul. Satker daerah itu ada semacam kunjungan ke misalnya panti asuhan ya, ke panti lansia seperti itu. Banyak sekali sih, dan bukan cuma kami saja yang merayakan, tetapi juga beberapa vertikal yang ada di RRI di Kota Batam ini juga turut serta memberikan banyak sekali ucapan dari kepolisian, Polda, dari kejaksaan, dari paguyuban juga, dari banyak sekali seniman-seniman yang mengisi konten-konten kita juga ikut turut merayakan begitu, dan sangat senang mereka semuanya bisa tampil. Ya, Amira bicara tentang radio, kita tidak terlepas dari bagian dari industri penyiaran radio ya. Tidak benar, betul. Padahal kalau di awal-awal perkembangan teknologi digital itu kan ada semacam prediksi ya, atau katakanlah ramalan kalau media penyiaran itu bakal kolaps, bakal terjadi penurunan drastis. Ternyata tidak benar ya. Tidak Sampai benar, hari karena ini industri penyiaran terus berkembang ya. Terus berkembang, dan mungkin orang dulunya mengetahui bahwa RRI itu seperti dulu, tetapi kalau melihat konteks sekarang dalam tanda kutip luar biasa mengikuti perkembangan digitalisasi, sampai orang-orang tuh pada berdecak kagum dan wow, itu bahasa yang mereka ucapkan di sini, wow, RRI luar biasa ternyata. Iya. Dan benar, teman-teman kita juga radio swasta juga sama ya, berkembang juga, terus tumbuh juga dengan berbagai inovasinya yang sama dengan kita juga ya. Ya, dan kita bisa menjadi inspirasi bagi mereka bahwa insan radio itu tetap harus bertahan, tidak akan digerus oleh zaman, Agus. Betul sekali. Karena ternyata audio itu punya kekuatan tersendiri ya. Ya, kekuatannya apalagi kalau dengar suara-suaranya ya. Suara Amira bersiaran, dia nggak sih? Iya, ada Kang Agus yang siaran di Voi juga didengerin semuanya di Hong Kong, luar biasa. Tapi selamat. Ya. Kuliner. Ya. Banyak sekali. Wow, dari mana ini Gus, rendang tuna? Kayaknya agak sedikit berbeda karena biasanya kita dapatnya bahan kuliner itu luar biasa ya, banyak sekali. Nah, kita akan ngobrolin tentang rendang, tapi kali ini bukan rendang daging sapi ataupun daging yang lain, tapi rendangnya rendang tuna. Wow, dari mana ini Gus, rendang tuna? Rendang tuna dari mana ya? Yang pasti dari Indonesia. Kayaknya agak sedikit berbeda karena biasanya kita dapatnya rendang ayam, rendang sapi seperti itu ya, atau rendang kerang gitu. Benar. Nah, kali ini kita obrolin tentang rendang tuna ya. Oke, kita dengerin bersama. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berjumpa lagi dalam Keliling Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang yang sangat cinta terhadap masakan Indonesia, khususnya masakan Minang, yakni masakan rendang. Dan terkhusus lagi kita akan membahas tentang rendang tuna. Ini mungkin sedikit berbeda karena biasanya kalau rendang itu identik dengan rendang sapi. Tapi kali ini kita akan bahas tentang rendang tuna dan sudah bersama saya Ibu Dr. Hewan Yuniarti atau yang lebih dikenal dengan sapaan Teh Nuni. Selamat datang di Studio Voice of Indonesia, Teh Nuni. Terima kasih. Masya Allah, ini acara keren banget ya. Beruntung saya nih ketemu. Terima kasih. Di sini. Mudah-mudahannya bisa menjadi kebaikan buat Indonesia juga. Amin, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Sehat kabarnya ya? Sehat, alhamdulillah ya. Kemarin beberapa hari lalu sempat ya masih ada bindeng-bindeng dikit lah. Gitu sisa-sisa dikit lah. Memang sekarang lagi musim panas ya, panas udaranya ya. Gitu, ya. Kurang tapi sekarang adem ya di sini ya. Adem banget sini. Dan yang kita bahas malah yang panas-panas ini. Rendang. Yang seru yang enak. Seru yang enak. Iya, yang seru yang enak. Karena biasanya kalau kita lagi mau makan siang itu yang kita cari biasanya yang berat-berat seperti rendang ini. Ya. Tapi rendang tuna ini jadi menarik buat pendengar Voice of Indonesia. Beliau ini adalah owner dari Teh Nuni Rendang Tuna. Itu nama brandnya ya? Iya, brandnya Teh Nuni. Itu nama kecil ibu ya? Iya, nama kecil dari kata ete. Jadi dipanggilnya Teh, disingkatnya. Nuni nama kecil kesayangan di rumah. Nama panjangnya kan Yuniarti. Benar-benar gitu. khas banget Minang. Akhirnya ya. itu saya jadikan nama brand. Ya baik. Nah, kenapa dari dokter hewan ke rendang ini, ke bisnis rendang? Bisa diceritakan? Pertama mungkin orang Padang ya. Karena orang Padang tahu dong basicnya ke bisnis, tapi terlepas dari itu semua permintaan mama. Ibunda almarhum dari sebelum tahun 2000 udah minta saya untuk membuat rendang karena kata beliau di antara anak-anaknya dia mama paling cocok, bukan yang lain nggak enak ya, tapi cocok sama rendang. Cobalah kau usaha di situ. Itu permintaan, tapi saat itu saya masih banyak kesibukan jadi saya belum bisa penuhi. Alhamdulillah Corona datang, kita pandemi, itu rupanya caranya Allah untuk membelokkan saya balik ke permintaan orang tua. Dan saya mulai dari situ. Baru 2021. Iya. Gitu. Iya. Memulainya dari dadak rendang namanya. Jadi orang kan taunya kalau rendang itu daging sapi ya. Iya. Padahal yang namanya rendang itu bumbu hitamnya itu. Bumbu hitam yang menyertai daging. Gitu. Jadi bukan dagingnya. Bukan dagingnya. Bukan. Kalau orang Padang bilang dedek. Makanya saya namakan dia dadak. Jadi bingung juga. Jadi dadak black rendang. Black itu mengindikasikan otentik Padang. Nah, ini rendang. Jadi saya ingin meluruskan selama ini pemahaman orang yang dikatakan rendang itu adalah daging, konotasinya. Daging sapi. Padahal bumbu yang hitam itu yang udah jadi ya. Di situ kan udah ada rempah-rempah, udah ada santan lengkap deh tuh. Itu. Nah, dengan diluruskannya ini maka dia menjadi induk daripada rendang itu. Dia bisa membuat ada turunannya. Salah satu rendang tuna. Bisa bikin sandwich. Bisa buat sandwich, buat cocolan, buat sendang singkong. Cocolan bisa juga? Bisa banget. Jadi kami di rumah mak punya kebiasaan kalau mak bikin rendang daging udah habis dagingnya, kan ada bumbunya. Ada singkong goreng, kayak pisang goreng, buat cocolan. Kalau gitu apapun boleh ya? Boleh. Makanya rendang tuna ini saya buat karena Indonesia negara yang lebih banyak air laut nih ya. Iya. Iya kan? Ikan tunanya luar biasa banyak. Tuna cakalang tuna cakalang itu sangat banyak dan kebanyakan diekspor di tengah laut. Kasihan orang Indonesia kan ini bagus banget nih nilai gizinya. Kulitnya juga bagus dimakan, kandungan kolagennya tinggi. Jadi saya terpikir ada sesuatu yang lain deh. Nah, ada satu keprihatinan tentang ikan-ikan ini banyak
anak-anak kurang suka makan ikan. Iya, benar. Karena mungkin varian masakan ikannya itu yang kurang. Iya. Nah, saya mencoba memberi satu varian bentuk masakan ikan, yaitu dalam bentuk ikan rendang. Dan anak-anak bisa berarti makan. ini sejalan sama Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, Gemar Ikan. Iya. Program itu memang itu harus penting, digalakan. Ya, penting banget. Jadi anak-anak ini kan tidak pedas ya, tidak ada tulang. Ya. Dia filet. Ya. Tinggal diaduk sama nasi panas ubuk-ubuk jadi. Dan nggak perlu dipanasin karena ini 1 tahun di suhu ruangan ya. Ini produk kita. Dan ya. ini produknya. Ya, ini produknya. Oh, gitu. Cakep ya kemasannya. Alhamdulillah. Kemasannya kece ini. Kece. Ada birunya melambangkan inilah ya. Dan 2 varian ya. Ada yang kotak seperti ini. Ada yang kaleng. Satu lagi. Jumlahnya aja lebih banyak dan ini kemasan kaleng. Oh. Ya, jumlahnya juga lebih banyak. Ini 350 gram, yang ini 250 gram. Ini tinggal pilih ya. Iya, ini lumayan nih. Ini bisa pakai 9 orang makan, ini bisa 14-13 orang nih. Ini gede-gede isinya. Oh ya? Ya, seperti kecil ya. Sekecil ini? Iya. Ternyata bisa buat belasan orang. Iya. Bisa. 14 orang ini ya? Yang ini. Oh, yang paling 9-10 orang lah. Tapi tergantung juga kalau mau makan sendiri juga habis sendirian. Iya. Ya kan kalau disuka dia nggak kasih orang gimana? Gitu kan. Jadi balik lagi ini boleh untuk apa aja? Boleh daging, boleh ikan. Boleh tapi ya kalau ini yang tuna mungkin sorry Pak yang dadak rendang. Oh yang bumbu ya. Oke, yang bumbu yang lain ya. Yang kecil itu di depan ada. Tapi ini khusus buat tuna. Kalau ini yang kalau ada rendang tuna berarti ada rendang tuna. Berarti buat tuna cocok. Ya kalau mau pakai daging ya rendang daging. Mau pakai jengkol rendang jengkol gitu. Berarti Ibu variannya banyak dong? Banyak varian. Tadi berbasic dari dadak rendang. Jadi nggak susah Pak bikin rendang tuna tuh setengah jamnya jadi. Kalau pakai dadak bisa saya. Setengah jam jadi? Kan bukannya 7-8 jam ya? Kalau bikin rendang sebenarnya memang lama untuk memproses. Ini kan udah jadi Pak, ready to eat or ready to process. Jadi dadak rendang bisa saya dibantu Bapak. Yang mana ya? Yang kecil Pak tadi yang dadak rendang. Oh ini dia. Yang Iya. Oh iya. Nah, ini yang membuat semua menjadi mudah. Ini yang semua bisa membuat varian. Mau bikin rendang teri juga bisa. Ikan teri digoreng aja terus ini buka. Ya, langsung diaduk aja campur jadi satu. Atau makan nasi panas doang sama telur ceplok juga ada rendang telur namanya. Iya. Pemahaman ini yang penting. Nah, dengan adanya ini yang kami harusnya masaknya 6-7 jam, dengan ini masak rendang setengah sampai 1 jam selesai. Bikin 6 kilo aja cuma 2 jam beres. Lalu ya pakai panci presto. Dipersingkat. Mempersingkat. Inilah yang disebut karena ini masuk produk inovasi Pak. Alhamdulillah sama Kemenparekraf kita masuk 70 besar nasional. Iya. Terus Kemenperin kita masuk 40 besar. Pangan Award kita masuk 50 besar. Karena inovasi ini. Tapi otentik ya Bu ya, sama dengan yang 7 jam tadi. Bapak, mau dibuka juga boleh. Otentik, terus kemudian apa bedanya dengan makanan instan? Kan ini sebenarnya instan Pak. Ini yang disebut instan. Kepraktisannya anti ribet Pak, nggak perlu beli santan, nggak perlu lagi bikin bumbu ngulek-ngulek, nggak perlu. Ya. Jadi bener-bener ini praktis, anti ribet, anti gagal lagi. Udah pasti jadi, udah jadi kok. Orang ini aja dimakan udah enak. Cuman kalau mau pakai ikan bandeng, di rumah ada ikan bandeng, goreng aja ikan bandeng, kasih aja ini di atasnya lumurin, jadi rendang bandeng. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan. Orang sibuk, sehari-hari ya. Lagi mager, buat oleh-oleh banyak Pak yang dipakai buat anak-anak yang di luar negeri juga bisa dikirimin karena masa simpan 1 tahun Pak ya. Buat PBN mertua bisa juga kan gitu ya. Anak-anak mau masak-masakan di rumah juga. Bikin nasi goreng enak loh Pak pakai ini. Nah kalau gitu berarti ini sudah bisa diekspor ya dong? Secara produk sudah diekspor, tetapi kemana aja? Kalau ekspor pabean kita belum Pak. Karena kan baru keluar. Tapi kalau just tip dibawain sama orang udah sering. Udah sering. Alhamdulillah ke Inggris sudah, ke Jerman, ke Amerika, beberapa kali ke Singapura, ke Kuala Lumpur. Tapi saya belum bisa ngeklaim udah ekspor ya, karena maunya saya ekspor itu lewat kepabeanan. Mudah-mudahan setelah ini kami sedang mempersiapkan juga untuk kita udah punya GMP, BPOM yang sedang yang untuk rendang tuna on proses. Mudah-mudahan sebentar kita bisa bisa punya dapur produksi yang berstandar HACCP. Amin. Mudah-mudahan setelah siaran kita ini. Amin. Itu target saya karena ini bagus banget Pak. Ini bagus banget. Benar. Ini memang secara kemasan juga saya akui
layak ya. Ya. Layak. Terus kemudian juga dari filosofinya juga mungkin nanti di sini bisa dicantumkan kenapa rendang itu sampai sekarang begitu disukai orang. Terus kemudian juga secara turun-temurun tadi kan, jadi wasiat dari keluarga. Nah, saya balik ke situ tuh Bu. Boleh monggo. Ibu kan tidak hanya berusaha di bisnis ini, tetapi juga ada wasiat orang tua. Artinya ada misi pelestarian di situ. Ya. Pelestarian budaya Minangkabau, karena sebenarnya kalau orang yang mengerti, banyak yang mudah-mudahan anak-anak muda terutama mungkin tidak mengerti, rendang ini sebenarnya mengandung falsafah tinggi, Pak. Oh ya? Iya. Gimana bisa rendang ini kan yang kita maksud rendang yang ini ya Pak ya, bukan yang daging. Ini kan terdiri pertama rempah-rempah dulu Pak. Ada bawang merah, bawang putih, jahe lah, daun serai, daun jeruk. Itu menunjukkan, melambangkan karakter anak-anak kita Pak. Karakter anak-anak? Karakter anak. Dari rempah-rempah itu yang banyak itu? Perbedaan kan? Kan gak ada anak kita yang sama nih. 4 anak pasti 4 karakter. Oh iya. Ya, terus ini mama yang ajarin saya, yang ceritakan. Lalu ada minyak dan ada penggorengan. Itu lambang seorang bapak. Minyak dan penggorengan lambang bapak? Ya. Bapak itu harus menjadi wadah, mencukupi sandang, pangan, pendidikan, menjadi melincinkan jalan anak-anaknya. Oh iya, minyak itu tadi. Iya. Tapi bumbu udah di blender nih Pak. Minyak udah ada, penggorengan udah. Belum jadi apa-apa Pak. Perlu api sama pengaduknya Pak. Nah itu perlambang siapa? Ibu. Oh ibu. Oh iya. Ibu itu seorang motivator. Ya. Jadi ibu itu seorang motivator. Ibu itu yang mengarahkan anak-anaknya. Ayo dek, papa sudah sekolahin kamu nih, jangan main-main. Ayo belajar ini begini. Kamu mau kemana, mau apa gitu. Itu ibu penyemangat. Iya. Ya. Ayo, kalau coba anak kecil, bapak kalau punya anak di rumah kan pulang nih ada bapaknya di depan yang dicari. Mama mana? Karena dia memang motivator. Iya. Dia melekat sama anak-anaknya. Lalu ada santan Pak. Nah santan apa itu filosofi? Santan itu lambang cerdik cendekia, seorang nini mama. Oh. Nini mama itu saudara laki-laki dari seorang perempuan saya. Matrilineal ya. Matrilineal ya. Jadi kan ada pepatah bilang gini, anak di pangku, keponakan dibimbing. Anak di pangku, keponakan dibimbing artinya, misalkan bapak saudara saya nih, ya. Bapak jangan cuma ngurusin anaknya aja. Bapak harus bimbing juga keponakannya nih, saudara perempuannya. Jadi harus dibantu, diarahkan. Bapaknya udah nyekolahin, dilihat, kamu bener gak sekolahmu? Udah lulus mau kemana? Kayak gitu. Itu santan ya? Santan. Ada lagi cabai Pak. Cabai? Oh iya, filosofinya iya pedas. Pasti. Tapi sebenarnya kalau rendang Padang itu tidak pedas. Dia, tapi syaratnya harus ada cabai. Harus ada cabai. Seperti kita punya produk tidak ada yang pedas. Lambang alim ulama. Oh. Di mana alim ulama apabila ada kaumnya yang agak berbeda dari kebiasaan, maka dia harus luruskan, dia harus tegas meluruskan bahwa ini loh yang begini, itu tugasnya alim ulama. Jadi ini falsafah tinggi banget. Tinggi sekali ya. Tinggi banget. Ya, jadi mungkin maksud ibuku mengingatkan aku ke situ. Satu lagi tentang ada falsafah lambang ya. Mas rendang ini lama Pak, 6-7 jam. Betul. Tapi dengan ada rendang jadi praktis ya. Itu melambangkan kita harus sabar berproses. Kesabaran. Ya. Kesabaran berproses. Ketekunan. Jangan putus asa. Kan semua sesuatu yang enak nih. Hayu terus, aduk. Dan kecerdasan. Kapan harus api besar? Kapan api kecil? Kapan mengaduknya harus cepat? Kapan mengaduknya cepat? Itu. Betul juga. Itu ternyata itu saya kaji. Ternyata itu ya. Saya juga baru tahu ini ternyata. Luar biasa falsafah ini. Jadi mungkin karena ada soul, ada jiwanya daripada falsafah itu, ini yang membuat rendang kemana-mana. Dan ketika produk itu dinikmati, itulah output positif dari sebuah proses memasak rendang itu tadi. Ya. Dunia udah ngakuin loh Pak. Ya kan, udah 2 kali dan Indonesia juga mengakui. Kami launching dulu nih dadak black rendang. Ya. Kita launchingnya Oktober ya Pak ya, 28 Oktober 2021.
Kenapa tadi saya bilang Indonesia juga mengakui, anak muda mengakui sebenarnya. November tanggal 20 kami sudah membuat pesanan untuk janji jiwa TOS, Pak. Oke, sebanyak. Dulu ada menu beef rendang namanya, untuk program 3 bulan mereka ada program 3,57 ton, Pak. 3,57 ton? Iya. Wow. Untuk seluruh outletnya seluruh Indonesia. Itu bukti bahwa rendang itu adalah dadak. Dadak rendang ini. Jadi dia buat selai. Teh Nuni, itu kan pesanan yang tidak sedikit. Tantangan dong waktu itu. Banyak. Harus menyiapkan sebanyak itu gimana prosesnya? Dari awal saya mau membuka usaha ini, sebenarnya ini juga usaha yang benar-benar di luar dugaan ya. Karena saya dulu binaan Sinar Maslen, Pak. Jadi saya beruntung waktu itu saya tidak tahu MKM aja namanya, singkatan apa saya tidak tahu. Tapi ada teman yang ngasih tahu ada tuh lagi untuk dibina. Saya ikut dengan CSR Sinar Maslen. Alhamdulillah pendaftar terakhir yang terpaksa dibuka untuk saya masuk. Memang rezeki kemana. Lalu dalam program pembinaan kepada kami salah satunya juga branding. Ada manajemen perusahaan, manajemen pabrik, marketing, semua kita diajarin selama 8 bulan. Waktu itu ada perlombaan membuat produk kreatif inovatif. Bukan hanya produk, termasuk desain. Alhamdulillah, Pak, 17 Agustus itu kami juara 1. Wow. Karena alhamdulillah kita diajarin membuat desain bagaimana pewarnaan segala macam, dan produk juga dengan mentor-mentor yang luar biasa ya di sana ya. Luar biasa sekali. Semua dari Ibu, pemikiran Ibu atau ada kolaborasi dengan? Sendiri, Pak. Oh, sendiri? Iya. Luar biasa ya. Sendiri, tapi kan ada ilmu nih yang dari mentor-mentor nih. Oh, diginin. Saya terapkan terutama untuk desain ya. Sama untuk kemasan saya belajar juga lagi bagaimana, karena saya background saya dokter hewan, Pak, di bidang kesehatan. Sebelum profesi saya yang benar awalnya tuh terapis holistik neuropati, Pak. Saya terapis sebenarnya. Tapi mungkin Allah membelokkan, kamu kapan bayar janji mama gitu kali. Ya jadi membuat saya berbalik. Jadi saya sangat peduli dengan kesehatan. Saya tidak mau pakai bahan pengawet, saya tidak mau. Jadi kami belajar ke IPB tentang teknologi pengawetan dengan sederhana sebenarnya ya, cukup sederhana kok, tidak pakai aneh-aneh. Cuma ternyata itu ya Pak, mungkin kita sedang lakukan di rumah tapi tidak secara lebih tepatnya nggak ini. Jadi saya pelajari ke sana semuanya. Ya artinya semua sudah Ibu penuhi ya persyaratan-persyaratan, standar-standar yang memang di. Satu lagi Pak, legalitas. Legalitas wajib. Jadi saya sudah waktu mau membuat, saya sudah siapkan konsepnya. Semua konsepnya dari mulai produknya, dari kemasannya, dari sistem pembuatan. Jadi waktu dari janji jiwa, kalau kita sudah, kan kita UMKM harus naik kelas ya Pak ya. Kita harus punya konsep, punya sistem, punya strategi, punya teknisnya bagaimana. Dari awal sebelum melakukan apa-apa. Jadi pada saat mendadak itu dapat pesanan Pak, saya tidak tahu bilang apa, cuma Tuhan tolong saya, ya Allah tolong. Ini sistem ini tinggal dikembangkan aja Pak. Besar dikebesarin, kecil dikecilin. Itu yang menolong kami Pak. Karena kita udah belajar juga bagaimana alur produksi dalam kesederhanaan, tapi hygiene kita harus tetap jaga. Ya saya juga udah bersertifikat halal. Jadi yang diminta tuh waktu itu karena B2B sertifikat halal. Tapi alhamdulillah sekarang udah BPOM. Udah standar itu. Jadi UMKM harus siap dari awal. Sudah siap go nasional, go internasional juga ya? Ya insya Allah. Mudah-mudahan secepatnya ini. Ya mudah-mudahan secepatnya. Sangat berharap karena jangan makanan dari luar yang masuk sini aja Pak. Kita harus keluar Pak. Harus masuk dapur orang asing Pak. Nah kalau gitu nih kesempatan buat Teh Nuni mempromosikan ke pendengar nasional ataupun ke seluruh dunia, silakan. Oke, terima kasih. Ini Teh Nuni punya produk yang keren banget. Sekarang orang Indonesia khususnya yang di luar negeri nggak usah bingung kalau mau makan rendang.
pakai dadak black rendang ini otentik Padang, nggak ada unsur daging. Jadi insya Allah untuk perizinan masuk satu negara gampang banget. Kalau mau bikin rendang, ini ready to eat or ready to process ya. Jadi kalau mau makan ya tinggal dibuka aja, nasi panas aduk aja, wuk-wuk sama emping atau kerupuk aja udah selesai. Tapi kalau mau bikin rendang daging atau ikan terserah dengan seleranya. Ini tinggal dimasuk aja daging rebus pakai dadak black rendang sama air, tambahin rebus atau di presto sebentar selesai sampai empuk, udah empuk keringin. Simple banget. Ini juga rendang tuna. Ya kalau di Indonesia begitu banyaknya. Kalau ada cumi ya silakan bikin dadak rendang dengan cumi. Ada ikan tuna dengan dadak rendang. Ada teri, pakai teri dengan dadak rendang. Udah jadi rendang. Jadi pemahaman tentang rendang bukan tentang daging. Rendang adalah bumbu yang hitam yang sudah matang itu. Ya, mau bikin spaghetti bisa toppingnya ini. Terserah. Ikan rendang tuna dihancurin jadi topping spaghetti. Bikin makaroni juga bisa. Bikin nasi goreng enak banget, rendang tempe juga. Kayak gitu. Jadi sangat mudah. Silakan boleh lihat ada di Shopee, TikTok dan IG kami Teknuni namanya. Buka aja, pasti ada di situ. Oke. Thank you banget. Terakhir nih Bu, terakhir sekali. Ya. Wasiat Ibu sudah dilakukan, sekarang Ibu sudah beralih ke bisnis rendang. Tapi barangkali ada harapan secara Ibu pribadi untuk kedepannya rendang ini bisa dirasakan, dinikmati oleh banyak orang. Apa misi Ibu? Misi saya buat Mama, amal jariah. Saya mau punya balas budi buat orang tua, kakak yang besar. Saya ingin meninggalkan warisan buat anak saya, membawa kebaikan. Saya pesan sama dia untuk bantu lingkungan, masyarakat sekitar. Semakin besar kita semakin banyak pakai orang, Pak, yang bisa bergabung bersama. Semakin banyak kita manfaati dunia ini, itu. Tapi tidak boleh keluar dari rules-nya. Karena resep ini jangan main-main, karena rendang bukan tentang resep, rendang tentang teknik memasak. Dan ini mudah karena saya punya anak cuma satu, laki-laki, dia juga dokter hewan, Bramantio namanya. Saya bilang, ini menjadi warisan buat kamu. Saya juga punya anak-anak angkat banyak. Ini kalian bisa garap. Mama tidak minta apa-apa, teruskan. Mama ngerintis, siapa aja bisa merintis. Siapapun yang memakan ini atau menjual ini, bagi saya dia semua mempunyai kesempatan beribadah. Itu saja misi saya. Dan tentunya Indonesia harus kuasai dunia. Masuk ke dapur orang asing, jangan makanan orang asing masuk dapur kita terus. Iya kan? Nah, kita harus masuk ke dapurnya orang asing. Luar biasa. Insya Allah. Teknuni, terima kasih sudah bersama Voice of Indonesia membagikan sebuah prospek untuk masyarakat banyak, tidak hanya di Indonesia tapi juga ke mancanegara. Terima kasih, semoga sukses berhasil misi Teknuni ke depan. Amin. Thank you banget kesempatan ini ya. Semoga ya anak-anak kita ke depan bisa menguasai dunia. Baik, amin, mudah-mudahan. Karena kita negara besar ya. Iya, betul sekali. Pendengar, demikian Keliling Indonesia, seru sekali obrolan saya bersama dengan Dr. Hewan Yuniarti atau yang lebih dikenal dengan Teknuni tentang rendang, khususnya rendang tuna. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Voice of Indonesia. Cincin permata berlian yang ku berikan padamu
terbayang, bak bidadari kayangan. Hatiku telah terpaut, darah di tanah seberang. Sungguh cantik dan rupawan, membuat hati tertawan. Hatiku telah terajut, darah di tanah seberang. Takkan pernah ku lepaskan sampai di akhir zaman. Semoga Tuhan memberikan rasa cinta kasih sayang selama hayat di badan. Kita takkan terpisahkan. Satu tangan yang kau sulam, bawa siang dan malam. Wajahmu selalu terbayang, bak bidadari kayangan. Hatiku telah terpaut, darah di tanah seberang. Sungguh cantik dan rupawan, membuat hati tertawan. Hatiku telah terajut, darah di tanah seberang. Takkan pernah ku lepaskan sampai di akhir zaman. Semoga Tuhan memberikan rasa cinta kasih sayang selama hayat di badan. Kita takkan terpisahkan selama hayat di badan. Kita takkan terpisahkan. Nggak terasa ya. Tapi menginspirasi. Apalagi bawain. Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Ya, pendengar dan Amira, sampai juga kita di penghujung kebersamaan ya. Nggak terasa ya. Nggak terasa ya.
Oke, Tapi menginspirasi itu menginspirasi ya. Menginspirasi, Baru mau apalagi yang bilang bawain ya. Ya Mira, tapi kalau di Batam itu kalau akhir pekan itu biasanya kan rame banget ya. Betul. Rame banget. Nah, ini kan bakal long weekend ini. Ada event apa aja nih supaya orang dari Singapura, dari Malaysia atau dari manapun di seluruh dunia datang ke Batam? Ada apa sih di Batam? Kalau long weekend biasanya tetap ke pantai atau mungkin juga kebanyakan ke resort-resort ya yang ada di Batam. Kalau event untuk terdekat ini hanya peresmian dari Masjid Agung Batam Center yang sudah jadi. Oh, baik. Seperti itu, tanggal 16. Ya, karena Batam juga 15 apa 16 ya? 15 ya, hari Minggu. Oke, baik. Nah, bertepatan ya dengan weekend kalau gitu. Iya. Jadi memang Batam itu tidak hanya kota wisata, tapi juga maksudnya wisatanya juga spesifik ya, wisata religi juga bisa di sana ya. Betul, ini salah satu wisata religi yang terbaru ya, Masjid Agung Batam Center, dan memang ornamennya cantik sekali kalau kita foto. Kombinasi antara warna biru dan warna putih. Wah, megah sekali pastinya, indah ya. Megah, ya. Secara estetik juga sudah memang memenuhi unsur-unsur yang memang mendorong buat wisatawan religi itu pada datang ya. Iya, selain itu juga kan dekat dari pelabuhan, jadi bukan cuma masjid saja, tetapi juga ada Museum Raja Ali Haji. Baik, nah bisa juga mengunjungi museum ya. Oke, dan sampai kita harus pamit dari ruang dengar nih masing-masing. Baik, saya dan Amira. Kalau Amira mungkin masih lanjut kali ya tugasnya ya. Kalau saya udah masih selesai. Lanjut sedikit lagi. Terima kasih Amira, terima kasih buat Kang Rey, teman-teman semua dari teman-teman teknik di RRI Batam, juga di sini sama-sama juga ya, dari Voi juga terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di siaran perbatasan Jumat depan ya Amira. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Dan terakhir sekali saya juga terima kasih untuk teman-teman di RRI Perbatasan yang sudah merilai. Sampai ketemu Jumat depan. Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.